Nah, malam ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Perjanjian Kasih Karunia dan Yesus Kristus. Jadi di setiap buku sejarah penebusan, mulai buku kedua terus sampai buku ke-11 selalu membahas tentang perjanjian. Jadi kalau teman-teman yang punya bukunya di rumah, teman-teman bisa cek deh. Mulai buku 2 sampai 11 itu rata-rata perjanjian itu dibahas di bagian awal. Kalau lihat ciri-ciri khususnya mengenai perjanjian ini, kalau kita gabungin dari buku 2 sampai buku terakhir, itu kelihatan sekali bahwa penulis itu pelan-pelan menyatakannya kepada kita, sedikit demi sedikit. Jadi kalau di buku pertama, buku 1 ya judulnya Silsilah di Kitab Kejadian, penulis menekankan bahwa nama-nama yang dicatat dalam silsilah tersebut, kayak misalnya di Kejadian 5 ya, silsilah antara dari Adam sampai Nuh, terus Kejadian 11 dari Nuh sampai Abraham. Itu lebih dari sekedar pencatatan keturunan darah. Tapi lewat silsilah itu adalah catatan pewarisan iman. Nah, khususnya iman akan perjanjian Allah. Jadi tokoh-tokoh diberikan umur panjang agar pewarisan iman atau pewarisan perjanjian itu bisa terjadi. Itu di buku pertama. Tapi kemudian di buku kedua, penulis mulai jelaskan tentang apa sih perjanjian itu, bahasa aslinya apa, bagaimana cara mereka bikin perjanjian zaman itu, jenis-jenis perjanjian apa aja. Nah, hari ini kita akan review sedikit sambil kita di buku ketiga itu mulai dikembangkan perjanjiannya. Nah, kita akan sedikit mereview apa yang dicatat di buku kedua. Perjanjian itu ada 3 jenis. Yang pertama, perjanjian penebusan. Perjanjian penebusan itu perjanjian yang dibuat untuk membantu kita mudah mengerti. Penulis menerangkannya seperti ini. Perjanjian penebusan itu perjanjian yang dibuat antara Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Kapan? Pada mulanya. Kalau dicatat di Efesus 1 ayat 4 dan ayat 7-nya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Caranya gimana? Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi pada dasarnya, sebelum segala sesuatu, Tuhan udah berkata, Allah Bapa berkata, nanti kita akan bikin manusia, tapi mereka akan jatuh. Dan waktu itu, Yesus Kristus harus datang dan menebus. Yesus katakan, amin. Makanya sebelum segala sesuatu terjadi, itulah perjanjiannya. Namanya perjanjian penebusan. Yang kedua, itu perjanjian perbuatan. Perjanjian perbuatan itu adalah perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Adam di Taman Eden. Tuhan, kalau di ayat 15, Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini disebut perjanjian perbuatan karena hidup dan mati Adam itu tergantung perbuatannya. Kalau dia nggak makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia nggak mati. Tapi kalau dia makan, dia mati. Tapi kita tahu yang terjadi apa? Dia makan. Jadi perjanjian perbuatan ini hancur di zaman Adam. Manusia jatuh dosa. Nah, oleh karena itu, tadi sudah dikatakan kan perjanjian penebusan itu dibuat. Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh. Oleh karena itu, berdasarkan perjanjian penebusan, Tuhan memberikan perjanjian kasih karunia. Makanya dicatat di Efesus 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika umat manusia masih berdosa, Tuhan Allah
memberikan perjanjian kepada manusia. Nah, jadi perjanjian kasih karunia itu apa sih? Di buku 2 dijelaskan, perjanjian yang diberikan Allah kepada manusia yang jatuh dosa. Karena manusia berdosa itu sebenarnya nggak layak untuk buat perjanjian dengan Allah. Nggak layak. Tapi karena Allah mengasihi manusia, makanya Allah mengaruniakan suatu perjanjian. Makanya disebut perjanjian kasih karunia. Nah, di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah manusia yang dicatat di Alkitab, banyak sekali perjanjian kasih karunia yang tampak. Contoh, yang pertama nih, Kejadian 3 ayat 15. Jadi di saat di Taman Eden Adam jatuh, Tuhan langsung kasih perjanjian kasih karunia. Yang pertama ini, kita dikenal secara teologi namanya proto-injil atau Injil mula-mula. Pernyataan tentang Kristus yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini di buku 2 dijelaskan apa aja sih perjanjian kasih karunia itu. Ini. Kemudian setelah dengan Adam diberikan apa? Di zaman Nuh. Perjanjian lagi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Kemudian dengan Abraham. Dengan Abraham Tuhan bikin 7 perjanjian. Ini yang sebenarnya kita bahas selama berapa ya? 25 kali pertemuan kayaknya. Di buku 2. Buku 2 tuh hanya mau jelasin ini. Perjanjian yang Tuhan berikan dengan Abraham. Khususnya yang nomor 4. Kejadian 15. Perjanjian suluh. Kemudian setelah Abraham, ada perjanjian dengan Musa. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nanti di buku buku ke-8, penulis ingatkan kita bahwa seluruh perjanjian dari Musa terus ke depannya perjanjian-perjanjian itu setiap kali manusia itu berdoa kepada Tuhan, dia selalu bilang apa? Tuhan, ingatlah akan perjanjianmu. Jadi kalau manusia itu mau menuntut sesuatu pada Tuhan, manusia itu selalu kedepankan apa? Perjanjian yang Tuhan berikan kepada kami. Ingat loh perjanjian itu. Ingat loh, kayak kalau anak minta ke bapaknya, kan dulu udah janji gitu. Nah, dengan Musa pun sama. Waktu Musa berdoa kepada Tuhan, ingatlah perjanjianmu. Nah, tapi di saat ini pun dengan Musa, di zaman Musa diberikan perjanjian lagi. Kemudian siapa lagi? Dengan Daud. Di 2 Samuel 7 ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan turunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Kemudian setelah dengan Daud, dengan Nabi Yeremia. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kemudian di zaman yang mirip ya, setelah itu dengan Nabi Yeskiel. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Perjanjian kekal. Jadi ini nama tokoh-tokoh di mana Allah memberikan perjanjian di rentang-rentang tahun di sepanjang sejarah. Nah, perjanjian-perjanjian ini diberikan secara berdaulat, dimulai dari Allah. Jadi secara sepihak diberikan kepada manusia. Bukan karena Allah itu iseng atau karena atau secara random gitu ya, secara random Tuhan kasih perjanjian, enggak seperti itu. Tetapi semua ini diberikan kenapa? Karena Allah
itu sudah mengasihi manusia. Sangat mengasihi manusia. Kalau baca di 1 Yohanes 4, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini kita udah sering baca. Tapi kita tahu Allah mengasihi kita, amin. Seperti apa? Sejak kapan? Apa buktinya? Kalau kalau kita mau bersaksi dalam hidup kita, maka tentu banyak sekali kan bukti Allah mengasihi kita. Tapi kalau kita mau menarik jauh, banyak sekali bukti Allah mengasihi kita. Kalau kita hanya mau mengatakan Allah mengasihi kita hanya dalam rentang waktu hidup kita, itu kayaknya kecil sekali ya. Karena Allah itu Allah yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, contoh pada perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Perjanjian suluh. Saat perjanjian suluh dibuat dengan Abraham, yang lewat di potongan daging, kan zaman dulu kan bikin perjanjian, dagingnya dipotong, terus kedua pihak yang berjanji jalan. Menandakan kalau satu pihak melanggar perjanjian itu, gagal menggenapi perjanjian itu, maka dia harus mati seperti potongan binatang itu, dipotong bagi dua. Nah, ketika dibuat perjanjian dengan Abraham, yang lewat di potongan daging itu cuma Allah. Abraham nggak lewat. Jadi, manusia yang berdosa itu benar-benar nggak mampu membuat perjanjian dengan Tuhan. Makanya Tuhan yang harus secara proaktif mendatangi manusia yang berdosa. Kalau baca di Roma 3, seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kepada manusia berdosa, Allah memberikan perjanjian kasih karunia. Jadi kalau kita lihat perjanjian ini ya, perjanjian sangat berdaulat, sepihak dari Allah, perjanjian yang dari Allah, dan perjanjian ini karena diberikan dengan firman Allah, maka perjanjian ini pun adalah perjanjian yang kekal. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah itu hidup. Karena perjanjian Allah dibuat dengan firman Allah, maka perjanjian itu pun kekal. Kalau baca di Mazmur 105, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Jadi, kalau kita lihat dalam sejarah, meskipun kerap kali, ini kan digambarkan, saya tulis tuh 4.000, 3.000 itu tahun-tahun sejarah manusia. Banyak kali di setiap rentang tahun ini, manusia itu selalu meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah dan meninggalkan semua perjanjian dengan Allah. Tapi meski begitu, Allah tetap berikan perjanjian lagi. Nah, jadi setiap ada kejadian Allah memberikan perjanjian di Alkitab, ada kejadian Allah catat perjanjian diberikan kepada manusia, kita harus selalu ingat, wah ini selalu berhubungan dengan penyelamatan manusia. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi manusia. Nah, jadi meskipun waktunya beda-beda dan isi dari perjanjian itu beda-beda, pelan-pelan lewat perjanjian itu Allah hendak menyampaikan hatinya secara progresif. Nah, maka seiring kita membahas setiap perjanjian, nah di buku 3 itu bukan cuma dijelaskan perjanjian kasih karunia apa aja, tetapi dijelaskan lebih dalam lagi hubungan antara perjanjian kasih karunia dengan hati Allah. Lebih lagi, hubungan dari seluruh perjanjian tadi dengan Yesus Kristus. Maka seiring kita membahas setiap perjanjian ke depannya yang Allah berikan kepada manusia, nah secara luar kita akan lihat, oh isi dari perjanjian itu jelas, spesifik, ketentuan-ketentuannya apa, menjelaskan tentang apa, itu jelas.
Tetapi di dalam perjanjian itu sendiri, secara dalamnya ya, bukan secara luarnya, itu tersembunyi hati Allah. Yaitu apa? Pesan tentang Mesias itu. Contoh, kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 15, tentang, ini kan jelas nih, akan ada satu keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki, keturunan perempuan yang akan apa? Meremukkan kepala ular. Keturunan ini akan datang dan meremukkan kepala ular. Kita tahu, oh, ini janji tentang Mesias. Jadi secara luar ngomongin apa? Oh, ada seorang manusia lahir, terus ada keturunan iblis, terus mereka perang nih. Tapi yang menang terakhir siapa? Oh, keturunan laki-laki, keturunan perempuan ini yang akan menang. Tapi secara dalam kita ngerti apa? Oh, Tuhan benar-benar mau menghancurkan kepala atau yang melambangkan pikiran dari apa? Dari seluruh kejahatan. Kenapa? Oh, Tuhan benar-benar mengasihi kita. Yeremia 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu jelas tuh. Ada satu yang akan menulis di hati. Ini ngomongin siapa? Yesus. Jelas kan? Oh, jadi ini ngomongin Yesus. Nah, di buku 3 pelan-pelan dijelasin. Sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan seluruh perjanjian, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, ada perjanjian-perjanjian yang kita bisa kaitkan langsung. Kayak tadi misalnya, oh perjanjian dengan perempuan, keturunan perempuan, oh Yesus. Perjanjian dengan Yeremia, firman menulis firman di hati, oh Yesus, jelas kan? Tapi ada beberapa yang tidak secara langsung, nggak belak-belakan. Contohnya perjanjian kasih karunia yang diberikan dengan Nuh. Makanya hari ini saya mau bahas tentang perjanjian dengan Nuh. Ya, coba kita akan lihat hati Allah yang disembunyikan atau tentang Kristus yang disembunyikan di perjanjian dengan Nuh. Nah, perjanjian dengan Nuh itu ada dua bagian. Nanti teman-teman bisa baca masing-masing perjanjian itu dengan Yesus Kristusnya ada di buku 3 ya. Sama di buku berikut-berikutnya itu makin dijelaskan lagi. Tapi hari ini hanya yang dengan Nuh aja. Nah, jadi perjanjian Nuh ada dua bagian. Atau ada yang sebut bukan dua bagian, tapi dua perjanjian yang berbeda. Sama aja sih, kita bisa lihat dua-dua hal itu. Yang pertama kita akan lihat dulu. Ini diberikan sebelum masuk bahtera. Bahkan sebelum buat bahtera ya. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang, melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nah, ini perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Nuh dan keluarga Nuh sebelum masuk bahtera. Jadi isi perjanjiannya itu jelas. Masuk dalam bahtera. Supaya apa? Supaya nggak mati. Ini diberikan kenapa? Karena Allah mengasihi Nuh dan mengasihi keluarga Nuh. Karena Allah hendak menyelamatkan Nuh dan keluarga Nuh. Tapi lebih dalam lagi, bukan karena hanya hendak menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Bukan. Tapi hendak menyelamatkan semua manusia jatuh dosa di zaman itu. Makanya sejak perintah ini diberikan, sampai air bah beneran diberikan, itu waktunya lama. Waktunya lama. Jadi ketika Adam jatuh dosa, Tuhan kan kasih perjanjian Kejadian 3:15 kan, tentang keturunan perempuan. Nah,
keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular, itu harus datang. Itu adalah Yesus Kristus, kita tahu hari ini, Yesus Kristus. Tuhan akan mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, sejak perjanjian itu diberikan kepada Adam, Adam percaya kepada perjanjian itu. Kemudian Adam mewariskan iman itu kepada keturunan-keturunannya. Diwariskan kepada Kain, Kain nggak percaya. Akhirnya diwariskan kepada siapa? Set. Terus lewat garis keturunan Set, perjanjian itu diwariskan. Sampailah itu kepada Nuh. Tapi ketika perjanjian itu sudah sampai kepada Nuh, ternyata hanya keluarga Nuh yang percaya akan janji ini. Akhirnya apa? Seluruh dunia menjadi sangat korup dan sangat penuh dengan dosa. Sampai-sampai apa? Kalau dibaca di Kejadian 6, sampai-sampai Tuhan harus menghakiminya. Karena sudah penuh. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghakimi dengan air bah. Kecuali Nuh dan keluarga Nuh. Nah, di saat inilah Tuhan kasih perjanjian dengan Nuh. Kamu akan masuk ke dalam bahtera. Sehingga ketika air bah itu datang, kamu nggak kena. Tapi aku akan menjaga keluargamu. Supaya apa? Supaya janji yang diberikan kepada Adam itu bisa terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai Kristus beneran datang. Nah, jadi segala jeripayah Nuh, kita tahu kan, Nuh itu bukan cuma bangun bahtera loh. Sambil dia bangun bahtera, dia ngapain? Dia memberitakan kebenaran. Kebenaran di zaman itu. Sementara dunia sedang sibuk kawin mengawinkan, makan minum, dan terlelap dalam dunia yang jahat di waktu itu, Nuh sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ini pun apa? Gambaran persis tentang apa? Pekerjaan Mesias. Jadi sambil memberikan perjanjian dengan Nuh, Tuhan menampakkan apa? Nanti Mesias tuh kerjanya akan seperti ini. Nah, kedua, perjanjian yang kedua, itu setelah air bah. Jadi mereka udah keluar dari bahtera, Allah berikan lagi perjanjian. Perjanjian yang kedua dengan Nuh itu ini. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ini ya. Nah, kalau perjanjian yang pertama itu diberikan Nuh dan keturunan-keturunannya, ke anak-anaknya ya, 8 orang. Perjanjian kedua ini perjanjian pelangi. Kita kenalnya sebutannya perjanjian pelangi. Ini diberikan kepada Nuh, juga kepada seluruh yang termasuk keturunan Nuh. Bukan anak-anaknya doang, tapi keturunan-keturunannya. Dan seluruh makhluk hidup. Jadi lewat perjanjian ini, Allah menyatakan bahwa apa? Tidak akan menghancurkan lagi dengan air bah seperti yang barusan terjadi. Sampai kapan? Sampai sejarah penebusan itu selesai. Sampai Kristus datang kembali. Maka janji itu masih berlaku sampai hari ini, zaman kita. Karena kita pun kalau ditelusuri ke belakang, kita pun keturunan-keturunan Nuh. Allah berjanji, Allah menahan penghakiman sampai akhir. Jadi kalau kita lihat di zaman Nuh, setelah penghakiman, tadi kan kita lihat tuh ada zaman Abraham, sama zaman Musa,
zaman Daud, zaman Yeremia, zaman Yeskiel, sampai ke zaman kita sekarang, 2022. Banyak sekali waktu di mana harusnya manusia itu dihakimi. Harusnya sangat layak dihakimi. Tahun berapa? 2022 kah? Manusia sangat layak dihakimi? Bukan. Dari dulu. Dari dulu tuh sudah layak dihakimi. Karena manusia itu penuh dosa. Dan dunia sendiri penuh dosa. Meski demikian, Allah tahan. Allah menahan penghakimannya. Kapan? Selama Allah melihat tanda ini, pelangi. Jadi selama Allah lihat pelangi itu, Allah tidak akan menghakimi. Jadi pelangi itu kayak apa ya? Kayak tanda perjanjian. Busurku kutaruh di awan. Atau kalau terjemahan lain, pelangiku kutaruh di awan. Artinya apa? Kalau secara langsung di zaman Nuh, orang-orang itu kalau lihat pelangi, habis hujan lihat pelangi itu, waduh, bagaimana rasanya setelah hujan yang mendahsyatkan sampai apa ya? Sampai satu dunia kena, tiba-tiba hujan lagi pertama, apa yang terjadi? Pasti mereka takut kan nih hujan berhenti atau enggak. Ternyata hujannya berhenti, itu ada pelanginya. Aman rasanya. Nah, tapi kita akan lihat lebih dalam sih, artinya apa sih? Nah, ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, terbentuknya awan itu gimana sih? Kita akan lihat pelajaran fisika kita dulu ya. Fisika atau biologi ya. Ya gini. Jadi ketika air laut atau air sungai itu disinari oleh matahari, itu kan dia nguap. Nguap kan? Menguap itu ketika dia menguap, kotoran-kotorannya itu nggak ikut. Hanya air bersih aja yang nguap. Dia naik ke atas. Sampai ke atas itu dia membentuk awan. Airnya memadat jadi awan. Kemudian awannya itu kalau sudah penuh dengan air, dia akan jadi hujan. Dia menghujani segala sesuatu. Bahkan ada yang menghujani, kalau di gunung dia jadi hujan es, kalau di daratan biasa dia jadi hujan biasa. Jadi ini siklus air, siklus air. Terus saja muter-muter seperti ini. Nah, tapi lewat ini pun Tuhan lagi ngajarin kita sesuatu. Kayak kalau baca di Mazmur, matahari itu gambaran tentang Tuhan. Kalau Mazmur 84 tulis, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ya. Kemudian, coba deh ada yang bisa bantu baca Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Light. Ajaran itu light, cahaya katanya. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi ajaran yang keluar dari firman Tuhan, ajaran yang keluar dari Tuhan itu apa firman kan? Jadi matahari yang menyinari itu seperti Tuhan yang lagi mengajar. Kena kepada apa? Kena kepada air, laut. Kalau baca di Wahyu 17 itu, Wahyu 17 ayat, coba deh baca Wahyu 17 ayat 1 dan ayat 15. Wahyu 17 ayat 1, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya.
Ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Hmm. Jadi rakyat-rakyat, bangsa-bangsa, kaum, seluruh dunia itu tuh kayak air, kayak kumpulan air. Tapi kemudian Tuhan memberikan pengajarannya kepada air itu, ada beberapa yang naik ya, nguap. Itu sama seperti ketika Tuhan memberikan firman kepada orang berdosa, pelan-pelan yang kotor itu tinggal. Mereka naik, pelan-pelan naik. Tapi uap air yang naik ini itu nggak langsung jadi awan. Kenapa? Di antara awan di atas sama di permukaan bumi itu dia jadi kabut dulu kalau kita baca ya, Ayub. Ayub 36. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Dia jadi kayak kabut dulu. Titik-titik air itu yang naik itu ibarat kabut. Kalau baca di Kejadian 2 awal tuh ada tuh tentang sebelum Adam ada kabut tuh naik. Jadi kalau baca di Efesus 6, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini proses Allah pisahin. Allah pisahin air yang di bawah menjadi air yang di atas. Orang-orang yang menerima ajaran dari Tuhan itu seharusnya posisinya tuh di atas, di awan-awan. Tapi ternyata di atas pun ketika dia mulai naik, titik-titik air nih ketika dia mulai nguap, ternyata di udara itu banyak debu-debu kan. Di udara tuh banyak debu, banyak kotoran. Akhirnya dia jadi kabut. Jadi kabut. Ini nggak ngomongin tentang kalau di udara kita itu banyak roh jahat, bukan. Tapi kita ngasih tahu kita bahwa ketika air ini mulai dimurnikan, mulai naik untuk jadi awan, banyak juga gangguan yang terjadi untuk membuat dia kotor. Jadi terus dia naik sampai jadi awan. Awan itu apa? Awan itu penting. Kenapa? Karena Yesus itu akan datang dalam awan kan katanya kan. Kalau baca di Daniel 7, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Matius 24 juga catat. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di Wahyu juga ditulis, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Jadi di perjanjian lama dikasih tahu, Yesus kasih tahu, di penglihatan kepada Yohanes, Yesus pun kasih tahu. Datang dengan awan-awan. Tuhan itu akan datang di antara awan-awan katanya. Apa artinya datang dengan awan-awan? Di kitab Yudas dicatat juga tentang kedatangan Yesus. Tapi yang dipakai bukan awan. Yudas 1. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Beribu-ribu orang kudus. Jadi awan-awan itu adalah gambaran dari beribu-ribu orang kudus. Orang-orang kudus. Orang kudus itu kayak awan. Orang-orang kudus itu adalah orang yang tadinya ada di laut dengan kehidupan ketidakpercayaannya, tapi kemudian berubah. Terus menerima firman sampai akhirnya apa? Jadi awan. Makanya kalau baca di Ibrani 12 dicatat apa? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 itu tiba-tiba ngomong karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan. Kenapa? Kalau baca di Ibrani 11, itu dideskripsikan semua tokoh di hampir setiap zaman. Bagaimana mereka dulu ada di laut, terus sekarang berubah jadi awan. Coba deh nanti teman-teman baca Ibrani 11. Karena iman siapa? Karena iman siapa? Karena iman siapa? Itu semua bagaikan apa? Bagaikan awan katanya. Harus sampai di posisi awan. Kalau enggak sampai di posisi awan, itu akhirnya apa? Hanya debu-debu di udara. Hanya uap. Kalau Yakobus catat, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nggak ada artinya. Tapi kalau dia udah jadi awan, bisa ngapain? Kalau baca di Ulangan 32, pasanglah telingamu, hai langit. Aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi Musa lagi, Ulangan 32 ini lagu. Musa lagi nulis lagu, liriknya tuh apa? Seolah-olah dia jadi kayak awan. Semoga pengajaranku menitik laksana hujan. Jadi kalau udah jadi awan, bisa apa? Bisa ada pengajaran. Bisa menghasilkan pengajaran. Apakah semua awan ada airnya? Ada yang nggak ada. Ada orang yang kelihatannya kayak awan. Kelihatannya. Awan itu sebenarnya apa? Kumpulan air kan? Ya jadi kalau yang namanya awan ya pasti ada hujan sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang menyamarkan diri seolah-olah awan, padahal bukan. Di zaman Yesus banyak seperti ini, contohnya. Amsal 25:14. Awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Di zaman-zaman Yesus, imam-imam, ahli Taurat, mereka itu harusnya apa? Menjadi saksi Allah. Harusnya itu mereka awan di zaman itu. Harusnya mereka mengerti Yesus. Akhirnya, semua firman nubuat kedatangan Tuhan yang datang bersama awan-awan itu genap. Ada 24.000 imam di zaman itu. Coba kalau 24.000 imam, semua orang-orang Farisi, ahli Taurat itu berkumpul dan mereka semua terima Yesus. Tuhan datang dalam awan-awan itu genap. Tapi yang terjadi apa? Mereka adalah awan yang kering. Tanpa hujan. Dicatat di Yudas 1, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Dicatat apa? Jalan Kain, kesesatan Bileam, kedurhakaan Korah, itu apa? Mereka itu adalah bagaikan awan yang tak berair. Di zaman Yesus seperti itu. Di zaman Yesus datang, orang menyamarkan diri seperti awan. Kalau teman-teman dengar khotbah hari Minggu kemarin, manusia yang kehilangan jati dirinya. Pendeta bilang apa di mimbar? Dia bilang, manusia itu foto aja pakai beautification. Difoto supaya tampak ganteng dan lebih muda, lebih cakep daripada aslinya. Kalau foto pun ambil fotonya yang bagus. Oh, yang ini jelek, nggak mau ulang. Ini jelek, nggak mau ulang. Manusia itu sudah tidak bisa lagi menampilkan dirinya apa adanya. Tetapi penuh dengan kepalsuan.
Nah, sama seperti itu manusia menyamarkan dirinya seolah-olah seperti awan. Itu awan ya. Nah, dari antara awan, banyak awan, ada satu awan yang spesial. Di Wahyu dicatat. Aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, a cloud ya, satu awan. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Di Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Kata awan di sini tuh tunggal. Ada satu awan, hanya satu awan. Tadi kan kita bilang awan itu orang kudus. Apa yang spesial dari orang kudus ini? Dia ada pelanginya. Kalau awan yang lain nggak ada pelangi. Tapi kalau awan yang ini ada pelangi. Jadi apa itu pelangi? Kalau secara sains hari ini kita bisa jelaskan. Cahaya. Kalau hari ini kan kita bilang cahaya atau terang. Inggrisnya sama light ya, light. Kalau Indonesia terjemahannya terang atau lampu. Kalau lampu tuh objeknya, kalau terang itu keadaannya. Satu kata sifat ya terang. Nah, jadi apa sih light? Apa sih cahaya? Apa sih terang itu? Singkatnya, cahaya cahaya atau terang itu sendiri nggak kelihatan. Coba deh teman-teman renungkan. Cahaya itu bisa kelihatan nggak sih? Cahayanya sendiri itu nggak kelihatan. Tapi cahaya memampukan kita untuk melihat. Kok bisa begitu? Karena mata kita didesain sensitif terhadap terang, sensitif terhadap cahaya. Jadi ketika mata kita tangkap cahaya, otak kita tuh proses terang itu jadi sinyal. Jadi terang, yang terjadi adalah terang itu menyinari suatu benda, benda itu memantulkan terang itu. Itu yang ditangkap mata kita, pantulan terang. Jadi kenapa kita bisa melihat sesuatu? Karena sesuatu yang kita lihat itu memantulkan terang. Terangnya sendiri kita nggak lihat. Nah, sama seperti itu, cahaya itu di langit, itu kena pada sesuatu. Apa yang dikenakan di langit? Itu tadi, butir-butir air yang bersih. Molekul-molekul air yang bersih. Itu kena pada terang. Akhirnya, di bumi lihatnya seperti pelangi. Jadi pelangi itu terbentuk kenapa? Karena yaitu dipantul cahaya atau terang yang dipantulkan oleh molekul-molekul air yang bersih. Harus bersih. Kalau nggak bersih, kalau kotor nggak bisa. Harus bersih baru dia bisa memantulkan. Kalau bahasa hari ini, kalau kita pakai prisma itu bisa kelihatan tuh. Jadi terang yang tadinya nggak kelihatan menjadi kelihatan. Kelihatannya dalam bentuk sejatinya kan bukan, dalam bentuk 7 warna. Ada 7 warna pelangi. Jadi kalau kita mau renungkan lagi, oh ternyata pelangi itu apa sih? Pelangi itu adalah sesuatu yang mengajarkan kita agar kita bisa mengerti tentang terang itu. Satu warna bisa nggak kita ngerti tentang terang? Nggak bisa. Harus 7 warna itu. Bisa kita lihat, oh 7 warna inilah adalah terang itu. Di dalam terang itu yang nggak kelihatan itu ada 7 warna ini. Jadi terang yang sejauh ini hanya membantu kita untuk melihat, sekarang terlihat. Hanya untuk supaya kita bisa ngerti, kita bisa lihat, oh terang itu seperti itu. Nah, jadi di Alkitab, sebuah awan yang ada pelanginya itu ngomongin apa? Ngomongin Kristus, Yesus Kristus. Kenapa? Karena sama seperti pelangi adalah terang yang terlihat, Yesus itu adalah Allah yang nggak terlihat. Allah yang menjadi daging. Kalau baca di Yohanes 1, ayat 1 sama ayat 14, firman itu jadi manusia. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa pelangi itu menggambarkan Kristus, nah kalau kita balik ke zaman Nuh, terus Tuhan bilang, setelah dia keluar dari bahtera,
Tuhan bilang, "Hei Nuh, ketika kamu lihat pelangi itu, ingatlah aku akan menahan penghakimanku. Meskipun kamu kemudian hari berdosa, tapi kalau aku lihat pelangi itu, aku nggak akan hukum. Kamu sampaikan ke seluruh keturunanmu." Jadi setiap kali Tuhan melihat pelangi, Tuhan nggak hancurin. Kapan Tuhan lihat pelangi itu? Ketika Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, dia mati atas dosa kita, Yesus menyatakan 7 firman di atas kayu salib. Dan gara-gara 7 firman itulah Allah menahan penghakimannya. Allah tidak menghakimi. Meskipun manusia di zaman itu layak untuk dihakimi. Jadi di zaman sekarang pun meskipun manusia itu layak untuk dihakimi, Yesus telah ambil penghakiman itu kepada dirinya. Jadi penghakiman itu ditahan. 7 warna pelangi itu gambaran 7 firman yang Yesus katakan di atas kayu salib. Apa itu? Esensi dari seluruh kehidupannya. Esensi dari keberadaan, esensi dari tujuan kedatangannya, idenya, cara berpikirnya, cara hidupnya, yang selama ini telah dijalaninya sebelum penyaliban, atau bahkan lebih lagi. Allah kita kan Allah yang berkepribadian kan. Kepribadian Allah yang selama ini, bahkan sebelum dia jadi manusia. Dan semua itu ketika Yesus di atas kayu salib, itu kan sebelum Yesus disalib kan, dia punya ide, dia punya pikiran, dia punya cara berpikir, dia punya kehendak, itu sebelum disalib. Tapi ketika disalib pun, di atas kayu salib, selama 6 jam, prinsip itu satu pun nggak goyah. Prinsip dan kehendak itu, dan kasih itu sedikit pun nggak berubah. Nggak ada yang, kalau kita kan sedikit aja disakiti, nyesel gua, nyesel, bener-bener nyesel. Tapi Yesus itu nggak berubah. Apa yang telah dia katakan, apa yang telah dia hidupkan selama ini, di depan orang banyak, di atas gunung, pengajaran di bawah gunung, di hutan, kepada murid-muridnya, semua yang dia hidupi, di atas kayu salib, terus dia hidupi. Dia rangkumkan dalam apa? Dalam 7 firman. Bahkan ketika kalau dia nggak disalib, prinsip hidup ini akan terus hidup. Akan dia hidupi terus. Jadi 7 firman ini apa? Inilah hidupnya Yesus. Dan ketika Yesus menyatakan 7 firman ini, Allah mengampuni dan Allah menahan penghakimannya. Itulah harusnya perjanjian pelangi yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Sama seperti pelangi memberikan harapan kepada Nuh, oh Allah tidak akan menghakimi, malahan Tuhan akan menjaga mereka, akan menjaga benih keturunan mereka sampai akhir sejarah penebusan. Firman Yesus pun menjadi apa? Harapan bagi kita. Harapan bagi kita. Kalau ada alasan, kenapa sih ada pikiran, kadang-kadang dalam pikiran kita tuh ada pikiran seperti ini. Dosa kita udah terlalu banyak, nggak mungkin lah diampuni. Gitu. Apakah masih bisa diampuni sih? Apakah masih ada harapan sih? Tapi kalau kita ingat 7 firman Yesus di atas kayu salib, kita sadar apa? Ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk terima keselamatan. Jadi kita nggak perlu takut akan penghakiman. Kalau kita terima Yesus, itu seperti ada harapan. Itulah pelangi. Itulah yang telah diberikan Yesus kepada kita. Makanya hari ini pun kita bisa dengan berani mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Dan berani bergantung kepada Allah. Kalau hari ini orang bilang hidupmu bergantung pada siapa? Kepada Allah.
Kok berani sekali sih? Ya beranilah, karena gue ingat salibnya. Cuman gara-gara gue ingat salibnya. Makanya Paulus bilang apa? Nggak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada salib Kristus. Nah, tapi sama seperti uh, itu, walaupun pelangi diberikan di zaman Nuh, ada orang-orang yang nggak percaya kepada perjanjian Allah. Orang-orang nggak percaya kepada Allah dan nggak percaya kepada perjanjian Allah. Sama, di zaman sekarang pun sama. Meskipun Yesus telah memberikan firman-Nya di atas kayu salib, ada orang yang nggak percaya. Dan penuh dengan ketakutan akan dunianya. Akhirnya apa? Mencoba untuk mencari solusi menurut pikiran sendiri. Di zaman Nuh, siapa orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Di zaman Nuh. Apakah orang-orang yang nggak ada hubungannya dengan Nuh? Bukan. Orang-orang yang memutuskan untuk nggak percaya kepada Allah dan perjanjiannya, itu adalah keturunan-keturunan Nuh. Keturunan iman Nuh. Pada akhirnya mereka berubah setia. Kalau baca di Alkitab, kita lihatnya dari keturunan Ham. Banyak tuh. Awalnya keturunan Ham. Tapi lama-lama juga keturunan lain juga lewat. Berubah semua. Kita bisa lihat lewat apa? Lewat proses pembangunan Menara Babel. Kejadian 11. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini adalah suatu ide yang sangat tergesa-gesa dan sangat urgent untuk dilakukan waktu itu. Sangat penting untuk dilakukan waktu itu. Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan mereka. Kalau ini nggak dikerjakan, mereka pikir mereka bisa mati. Jadi bukan iseng-iseng, aduh kita nggak ada kerjaan nih, kita bikin menara yuk. Nggak seperti itu. Tapi ini benar-benar suatu hal yang harus jadi. Kalau nggak jadi, kita mati. Kenapa? Karena mereka nggak percaya akan perjanjian Allah. Mereka takut nanti kalau ada air bah, mereka kena. Jadi kita bangun, ini yuk, menara ini yuk. Jadi kalau ada air bah lagi, kita bisa selamat. Tujuannya ini. Makanya mereka mau membuat suatu menara yang sampai ke langit. Mereka mau mencapai sorga pakai bangunan ini. Jadi kalau kita mau rangkumkan, orang-orang yang membangun Menara Babel itu tidak percaya kepada perjanjian Allah. Artinya apa? Mereka lebih percaya kepada kekuatan mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri, teknologi mereka sendiri, hikmat mereka sendiri, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Itu kayak orang bilang, aduh ini kita nggak bisa nih serahkan kepada Tuhan. Saya akan selamatkan diri saya sendiri. Itu mindset di belakang pembuatan Menara Babel. Itu sama seperti menantang Allah. Tapi Nuh sama keluarga-keluarga Nuh yang lain, yang taat kepada perjanjian Allah, ketika mereka lagi membangun Menara Babel, mereka ngapain? Mereka keluar. Kita belajar ini di buku 1 ya. Mereka lari. Mereka nggak mau tetap di situ. Mereka tinggal di Haran. Tapi keturunan-keturunan Nuh kayak Nahor, Terah, Abraham sendiri sama keluarga-keluarganya ngapain? Di situ, ke dalam kebudayaan Babel. Nah, jadi untuk kita renungkan hari ini, di zaman Nuh, meskipun diberikan perjanjian, tidak semua orang percaya kepada perjanjian itu. Pelangi itu, mereka nggak selalu lihat. Mereka nggak bisa pegang perjanjian itu. Nah, sama seperti itu hari ini, banyak orang yang percaya kepada Tuhan meragukan kayu salib Kristus.
Oleh karena itu penuh dengan banyak hal, kekhawatiran, kesedihan, hal-hal yang menyesakkan hati. Marilah kita ambil kesempatan ini untuk sadar bahwa hati Tuhan bahkan sampai hari ini tetap sama. Untuk manusia yang berdosa, Tuhan benar-benar ingin kita bertobat, ingin kita berbalik, dan ingin kita hidup sambil terus bergantung kepada Dia. Biarlah pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dapat terus masuk ke dalam perjanjian Allah, berpegang kepada perjanjian Allah sampai akhir. Pembahasan kita sampai di sini ya. Kita doa dulu yuk. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Engkau yang telah memberikan perjanjian kepada Bapak-bapak leluhur iman. Kami adalah Allah yang setia. Biarlah Bapa, kami pun pada hari ini dapat mengingat segala perjanjian yang telah Engkau berikan dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai satu dasar untuk kami mengerti dan sadar bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menggenapi perjanjiannya, Allah yang memiliki hati ingin menyelamatkan setiap kami. Maka kami pun pada hari ini dapat mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami ingat bahwa di atas kayu salib, Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan setiap kami. Bila Bapa kami memakai kesempatan dalam hidup kami untuk mencari Yesus dan firman-Nya, sehingga pada akhirnya kami pun dapat menjadi orang-orang kudus yang hidup di akhir zaman, yang dapat hidup bersama dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ada di dalam setiap kami. Biarlah perkataan firman Yesus ada di setiap kami. Biarlah pelangi itu pun ada pada setiap kami. Juga ketika Allah melihatnya, Allah bersukacita dan Allah menahan setiap penghakimannya. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di kemuliaan pada Tuhan. Ada pertanyaan nggak? Terima kasih Pak Rusdi. Thank you.